workshop program FEDKA Sapa Desa menuju SMK Membangun Desa. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 di BBPP MPV Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Vokasi Pertanian yang saya hormati, Bapak Koordinator, Subkoordinator yang saya hormati, Bapak Widya Iswara, Bapak Kepala Balai yang sudah hadir di sini dari Balai Pelatihan Hortikultura, kemudian Bapak Kepala Desa, juga Bapak Ibu Kepala SMK yang kami undang sebagai peserta. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan workshop program FEDKA Sapa Desa menuju SMK Membangun Desa. Puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan untuk ikut dalam kegiatan workshop yang diharapkan akan mengembangkan SMK dalam membangun desa. Kegiatan ini melibatkan 60 orang peserta, yaitu dari SMK, kemudian dari BPPP MPV dan desa, kepala desa. Juga kami melibatkan narasumber dari balai di lingkup hortikultura, tanaman pangan dan hortikultura yang ada di Jawa Barat, dan juga dari Dinas Provinsi Jawa Barat. Kemudian juga kami mengundang narasumber yang pakarnya di bidang pembangunan desa, yaitu Bapak Marlok. Mudah-mudahan beliau bisa hadir di sini. Juga kami mengundang juga dari tim, ada TV ya di sini, ada tim AMTV digitalisasi yang juga mungkin bisa membantu kita dalam mempromosikan program kita dalam membangun desa. Nah, oleh karena itu BPPP MPV berkesempatan untuk membuat program ini dengan harapan kita bisa membangun desa, mempunyai satu sentra-sentra produksi, sentra ekonomi yang bisa menghasilkan dan juga menampung siswa-siswa kita untuk bisa melakukan prakerin di desa. Mungkin harapan ini yang kita inginkan melalui Bapak Ibu, kita harapkan kegiatan ini bisa sukses. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Kepala Balai. Selanjutnya mungkin Bapak bisa membuka kegiatan ini dan kami bisa bekerja dengan Bapak Ibu dari Desa, Kepala SMK dan dari Balai Pertanian. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembukaan dan arahan oleh Kepala BBPP MPV Pertanian, Bapak Dr. Insinyur Raden Ruli Basuni MP. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, koordinator dan subkoordinator, serta rekan-rekan dan panitia Balai Besar Pengembangan Pendidikan, Balai Besar Pengembangan Pendidikan Vokasi Pertanian. Bapak dan Ibu, pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan nikmat sehat walafiat di tengah bencana nasional pandemik ini. Sholawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW kepada keluarganya, tabi'id dan tabi'in.
Pertama kali saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Bapak dan Ibu, mungkin Balai Besar ini mungkin ada yang sudah tahu atau juga yang masih belum mengetahui. Kalau dulu kan kita masih namanya adalah P4TK Bapak dan Ibu ya. Mungkin saya akan memberikan informasi sebentar tentang pergantian nomenklatur ini. Ada beberapa SMK menanyakan apa itu Balai Besar, apa itu sama dengan P4TK atau enggak. Dulu namanya adalah P4TK Pertanian atau Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian. Itu berdasarkan SK nomor 16 tahun 2015. Sekarang berubah menjadi Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian. Kayak P4TK IPA, PLB ya, Penjas BK itu digabung dengan LP2KS ya. Jadi nanti masing-masing ada di provinsi. Kalau yang vokasi ini adalah hanya ada 7 balai besar, yaitu pertama yang di Cianjur, yang kedua ada di Sawangan, Bisnis dan Pariwisata, terus juga ada yang di Cimahi, BMTI, terus ada yang di Medan, BBL, terus yang keenam ada di Jogja, Seni dan Budaya, terus juga ada yang di Buaya Malang. Yang untuk Goa ini karena eselon 3 lagi diusulkan untuk menjadi eselon 2. Jadi mudah-mudahan Goa itu adalah tentang IT dan kemaritiman. Mau dinaikkan menjadi eselon 2 seperti itu. Mungkin gitu Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya kami sudah dilantik sekitar 4 bulan yang lalu, yaitu pada bulan Juli tanggal 21 ya. Jadi sekarang yang ada adalah kepala balai, di bawahnya adalah kepala bagian tata usaha dan di bawahnya lagi ada jabatan fungsional. Kalau dulu itu adalah hanya kepala pusat, di bawahnya ada 3 yang membantu, yaitu kepala bagian umum, kepala bidang dan informasi, dan kepala peningkatan kompetensi atau Pastinkom. Jadi ada 3 eselon 3. Kalau sekarang hanya ada 1, yaitu di eselon 3-nya ya hanya ada kepala bagian tata usaha. Di sana semuanya in passing menjadi pindah menjadi kejabatan fungsional seperti itu. Jadi kami ada 3 koordinator. Koordinatornya adalah koordinator kemitraan, yang di kemitraan teknologi dan teknologi informasi ada dan dipimpin oleh Bapak Dr. Iip. Terus juga untuk koordinator program ada Bapak Mulyono, sedangkan untuk penjaminan mutu dipimpin oleh Bapak Dr. Dian Krishna. Di bawahnya ada subkoordinator yang membantu masing-masing koordinator, Bapak Ibu. Itulah informasi yang tentang Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi. Bapak dan Ibu, program PDK Sapa Desa menuju SMK itu adalah merupakan salah satu langkah inovatif yang dilakukan oleh Balai Besar dalam rangka membangun kolektivitas sinergi pembangunan melalui kolaborasi pendidikan vokasi bidang pertanian. Berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan menengah kejuruan, memberikan landasan untuk terjadinya kolaborasi antara dunia pendidikan dengan dunia IDUKA ya, atau industri, dunia usaha dan dunia kerja. Mengingat sangat sedikitnya IDUKA di daerah,
maka perlu dikembangkan program SMK Membangun Desa dengan harapan dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga memberikan kesempatan kepada SMK untuk melibatkan siswanya berperan aktif dalam membangun desa seperti itu. Dengan sinergi yang diciptakan antara SMK dengan pemerintah daerah, diharapkan program dana desa yang akan diluncurkan dapat memberikan manfaat yang nyata dengan dorongan pengembangan lulusan SMK. Sehingga hal ini juga memberikan kemudahan bagi para lulusan SMK untuk mengimplementasikan keahlian dan kompetensinya dengan berbagai sektor usaha di daerah. Untuk itu Bapak dan Ibu, supaya terjadi antara link and match antara balai dengan SMK, juga dengan balai-balai yang lain dan dunia usaha, perlu ada beberapa yang perlu kita perhatikan supaya terjadinya link and match atau penyelarasan antara balai dengan SMK dan dunia usaha atau dunia industri. Yang pertama adalah untuk kita, balai ini nanti akan memfasilitasi Bapak dan Ibu tentang penyusunan kurikulum yang dilakukan oleh SMK dengan dunia usaha. Ya. Itu yang pertama Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti baik itu materi training atau sertifikasi itu akan dilakukan di dunia usaha atau di dunia industri. Itu Bapak dan Ibu. Nanti balai akan memfasilitasi itu. Ya. Yang kedua juga balai juga akan memfasilitasi nanti dosen-dosen praktisi atau dari industri untuk mengajar di SMK seperti itu. Ya. Terus yang ketiga kita juga nanti mungkin akan memfasilitasi tentang program magang atau program prakirin yang akan dilakukan. Terus juga akan dilakukan juga tentang sertifikasi kompetensi keahlian. Ya. Terus kita juga nanti akan memfasilitasi tentang penyerapan komitmen dari industri tentang penyerapan lulusan. Ya, dan banyak sekali ya Bapak dan Ibu, ada 10 paket. Yang paling penting adalah Bapak dan Ibu nanti harus bisa melakukan donasi kasarannya melakukan dana beasiswa dari industri kepada siswa kita ya. Atau juga Bapak juga harus sering-sering nanti Bapak melakukan istilah itu keringan pajak bagi industri yang memberikan bantuan kepada sekolah. Itu ada yang terkenal dengan adanya tax deduction itu Bapak dan Ibu. Jadi industri nanti akan memberikan bantuan peralatan, barutan mesin lab kepada sekolah itu akan mendapatkan penggantian kan sesuai dengan peraturan PMK-nya dikatakan bahwa kalau memberikan bantuan kepada sekolah, industri akan mendapatkan bantuan 2 kali lebih besar daripada yang diberikan seperti itu. Tapi kebanyakan industri sekarang masih ragu untuk memberikan bantuan kepada sekolah itu. Karena apa? Mungkin masih curiga ini ada apa. Tapi itulah tugas kita nanti memberikan informasi kepada industri ya untuk memberikan bantuan beasiswa, bantuan peralatan, donasi seperti itu. Itu sebetulnya industri senang ya. Kemarin kami melakukan malam tadi kami mengumpulkan 6 industri besar ya, yaitu tentang diklat upskilling dan reskilling yang dilakukan malam tadi dibuka untuk menyusun laporan di Cirebon. Itu ada 6 industri besar, yaitu seperti PT BAM yang punyanya Pak Ketua MPR ya, dia Banjarnegara, Agro, Mandiri PT BAM ya Pak. Itu bergerak di makanan-makanan untuk pengolahan makanan. Itu makanannya itu adalah diekspor Pak. Itu diekspor ke Eropa, Saudi Arabia dan ke Amerika Serikat. Dan alhamdulillah guru-guru kita bisa magang di PT BAM tersebut. Yang kedua adalah kita juga
malam tadi juga ada juga dari industri dari PT Badranaya dari Bandung, pengolahan daging dan sosis seperti itu. Terus juga kita juga malam tadi mengundang dari PT UASAP ya, jadi dari itu juga dari satu ini dengan PT BAM, terus juga perusahaan roti Genep dari Solo, juga dari perusahaan Esti dan Anabel ya seperti itu. Jadi ternyata industri-industri itu kalau kita dekatin itu mau ya menerima magang guru-guru dan siswa kita. Bapak dan Ibu, harapan saya pada Petka Sapa SMK, Petka Sapa Desa menuju SMK Membangun Desa ini, harapan saya bahwa nanti kita bisa SMK mampu menggerakkan desa Bapak dan Ibu. Yang kedua, itu juga SMK mampu bermitra dengan penyuluh pertanian. Dan ketiga juga SMK bisa berkolaborasi dengan kelompok tani. Karena apa? Karena kita harus mampu, lulusan-lulusan kita ini, lulusan pertanian ini memang terbatas dunia industrinya. Beda dengan industri yang lain, kalau di Jerman itu, kalau di Jepang atau di Taiwan itu industrinya yang banyak, lulusannya yang sedikit. Jadi terserap semua dan selalu mencuci tangan Bapak dan Ibu. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan untuk arahan ini. Dengan demikian saya akan buka tentang workshop program Petka Sapa Desa menuju SMK Membangun Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Workshop program Petka Sapa Desa menuju SMK Membangun Desa tanggal 11 sampai 13 Desember tahun 2020 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian saya nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.